pakai headset. Pakai headset. Tes. Tes. Ya, sudah masuk, Pak. Masih ini ya, break. Masih, Pak. Masih sedikit. Tes. Ya, sudah jelas, Pak. Sudah terdengar jelas. Wifi-nya tolong dicek, wifi-nya kelihatannya ikutan tahun baru. Ini maaf teman-teman. Iya, saya ulang lagi ya Pak ya. Selamat malam buat semuanya yang sudah hadir, sudah join pada malam hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Nah, untuk narasumber kita yang pertama yaitu nanti ada Master Sapri, dan yang kedua adalah Master Sony, dan yang ketiga adalah Master Solik. Dan tema pada malam hari ini adalah momentum jaring cuan di tahun 2023 ya Pak ya. Ya. Jadi langsung kita dengarkan saja ya Pak ya. Yang pertama materi dan narasumber kita yaitu yang pertama dari Master Sapri. Untuk waktu dan tempatnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Iya, siap. Selamat malam, Coach. Buat yang di kantor pusat Bandung, selamat malam buat yang di Jogja, selamat malam buat teman-teman di Dimex seluruh Indonesia. Gitu. Alhamdulillah, tahun 2023, alhamdulillah kita menyongsong 2023 ini. Semoga 2023 ini sesuai dengan materi kita malam ini, yaitu menjaring cuan di 2023. Khusus untuk malam ini, sesuai dengan rembukan kami bertiga bahwa materi hari ini adalah saya pribadi khusus untuk membawakan goal. Bismillah. Ya, materi malam ini adalah momentum jaring cuan tahun 2023. Seperti sama-sama kita ketahui sebelumnya bahwa di 2022 ini santer terdengar kabar bahwa akan terjadi resesi tahun 2023 di mana tidak menentunya perekonomian secara global. Tapi khusus buat kita yang bergerak di bidang bisnis kita ini, ya kan, resesi 2023 memang itu akan berdampak ke ekonomi secara keseluruhan dan secara global. Tapi satu hal yang perlu kita sama-sama pahami dan sama-sama ketahui bahwa bisnis kita ini adalah salah satu bisnis yang tidak terpengaruh sedikit pun dengan resesi 2023. Kenapa bisa seperti itu? Apapun yang terjadi dengan resesi, apakah itu perekonomian melambat, perekonomian baik ataupun memburuk, apakah dolar itu menguat ataupun dolar jatuh, itu tidak ada masalah dengan kita. Karena kenapa? Di bisnis kita itu two opportunity, dua arah peluang transaksi. Anggaplah kita transaksi di gold. Dolar hancur, otomatis emas katakanlah terbang. Kan kita bisa ambil peluang untuk posisi open buy. Begitupun sebaliknya. Katakanlah dolar menguat. Secara fundamental, dolar menguat, emas jatuh. Kita bisa ambil peluang dengan posisi sell. Jadi apapun yang terjadi dengan 2023, apakah itu resesi atau tidak, itu tidak terpengaruh dengan bisnis kita karena adanya dua arah transaksi, two opportunity, dua peluang transaksi untuk mendapatkan profit dan cuan. Nah, sesuai dengan tema kita malam ini, momentum jaring cuan tahun 2023, dalam malam ini saya membawakan materi khusus gold. Oke. Jadi materi malam ini saya akan membawakan materi khusus untuk gold ya. Jadi sebelum kita memprediksi market tahun 2023 akan seperti apa, ya kan? Alangkah bijaknya kalau kita harus mereview dulu pergerakan gold tahun 2022. Karena contoh, katakanlah kita day trade, kita transaksi harian, ya kan? Untuk menganalisa market hari ini,
data yang kita ambil adalah pergerakan market di hari sebelumnya. Itu secara day trade ya. Begitupun sebaliknya, untuk memprediksi market mau kemana tahun 2023, data yang kita ambil adalah pergerakan market di tahun sebelumnya. Dalam hal ini di tahun 2022. Tahun 2022 pergerakan market gold itu open di 1929.45, high di 2070.21, low di 1614.67, dan close di 1819.08. Ya kan? Dengan range pergerakan itu 455.54. Secara pergerakan memang lumayan besar, 455 poin secara pergerakan. Tapi secara fundamental dan secara teknikal maksud saya, gold itu kalau kita katakan itu pergerakannya kecil. Sebenarnya karena harga open dengan harga close itu cuma beda 10 poin. Open di 1929.45, close di 1819. Jadi tidak terlalu jauh pergerakannya. Untuk memprediksi market tahun 2023 ini adalah patokan kita. Tetapi di tahun 2020 ada high sepanjang masa gold. Itu terjadi di bulan Agustus, yaitu di 2075.04. Dan harga terakhir yang terjadi di tahun 2015, harga terendah gold itu berada di area 1046.29 per troy ounce. Ini adalah angka-angka psikologis yang harus kita perhatikan di tahun 2023. Di mana high-nya berada di 2070.21 dan low-nya di 1614.67. Itu akan menjadi area-area psikologis baik harga terendah maupun harga tertinggi gold di tahun 2022. Ini adalah menjadi dasar acuan kita untuk memprediksi market, pergerakan market mau kemana di tahun 2023. Next ya. Oke. Dari data pergerakan yang kita ambil dari tahun 2022, ada gambaran yang sedikit saya pengen sampaikan kepada teman-teman sekalian yang ikut live Zoom malam ini, yaitu berdasarkan analisa teknikal menggunakan indikator dinamis yang mendahului harga seperti materi saya sebelumnya, dalam hal ini Ichimoku dan MA. Dari pergerakan yang tampil di layar ini, ya kan, saya memprediksi tidak akan terjadi harga tertinggi sepanjang masa di 2075 yang saya sebutkan tadi. Ya kan? Tidak ada harga itu. Jadi apabila ada harga di 2070 sekian, itu adalah harga yang sangat ideal untuk open sale. Begitupun sebaliknya, di 1614 di 2023 ini, kecenderungan dan kemungkinan besar itu area low yang susah untuk ditembus oleh gold. Ini dengan menggunakan indikator dinamis Ichimoku dan EMA yang mendahului harga. Ini saya bicara secara long term dulu, secara long term, secara tahunan, supaya kita menjadi area-area psikologis market mau kemana. Nah, kalau saya pribadi, dengan dua indikator Ichimoku dan MA ini, tidak akan terjadi harga tertinggi sepanjang masa di 2075. Itu masih menjadi harga tertinggi sepanjang masa emas dan ini tidak akan dicapai di tahun 2023. Terlepas dari fundamental ataupun teknikal. Oke, lanjut. Oke. Kalau saya pribadi ya, untuk memprediksi harga gold mau kemana apabila kita transaksi scalping, transaksi day trade atau swing, bukan transaksi long term ya. Salah satu cara yang saya gunakan untuk tanpa menggunakan indikator, tanpa menggunakan analisa fundamental, salah satu cara yang biasa saya gunakan, yang biasa saya sharing sama nasabah-nasabah saya adalah kolerasi dengan market. Bahwa ada pergerakan market yang saling berkolerasi searah dan ada yang berkolerasi berlawanan. Ya contoh mungkin kalau di mata uang Euro USD versus USD Swiss franc. Apabila euro terbang, maka 99% Swiss franc pasti jatuh karena dia berkolerasi berlawanan. Tapi malam ini khusus saya akan membahas tentang gold yang berkolerasi searah. Dalam hal ini seperti yang saya tampilkan di layar, kolerasi searah gold itu dengan AUD USD,
Australian dollar, kolerasi searah dengan NZD New Zealand, itu berkolerasi searah dengan persentase 80-90% searah. Salah satu mungkin alasannya karena Australia dan New Zealand itu salah satu produsen emas terbesar di dunia yang masuk 10 besar. Jadi, dan enaknya kalau kita transaksi gold dengan menggunakan kolerasi searah yang saya sebutkan di atas, disebutkan tadi, bahwa ketiga yang pair yang saya sebutkan ini, AUD, New Zealand, dan emas, walaupun berkolerasi searah, tapi startnya itu jarang bersamaan. Contoh, emas masih sideways. Aussie, New Zealand sudah merangkak berjalan trend up ke atas. 80-90% emas biasanya ikut. Begitupun sebaliknya. Emas sudah terbang, AUD sama New Zealand masih di bawah. Kecenderungannya AUD dan New Zealand itu ikut sebentar. Dan biasa pergerakannya itu persentase antara 80-90% itu pasti searah. Ya kan? Ini kita bicara masalah kolerasi, ini kita bicara tentang karakteristik. Bagaimana sih orang-orang atau nasabah-nasabah atau kita-kita ini yang mau transaksi gold, yang mungkin tidak mau ribet dengan analisa fundamental, yang mungkin tidak mau ribet dengan analisa teknikal. Ada salah satu cara yang sangat simpel, sangat sederhana, dengan cara kolerasi. Cari kolerasi gold yang searah, cari kolerasi gold yang berlawanan arah. Itu sangat membantu kita untuk memprediksi harga mau kemana. Ini buat nasabah atau mungkin buat teman-teman yang punya waktu sibuk, yang mungkin agak ribet untuk belajar analisa teknikal, yang mungkin terlalu pusing membaca berita fundamental, yang terlalu banyak referensi untuk itu, di mana satu website dengan website yang lain itu punya analisa yang berbeda, akhirnya kita sama-sama bingung market mau kemana. Saran saya, yang mau transaksi day trade, transaksi scalping, yang suka masuk keluar pasar untuk mendapatkan momentum yang relatif 3-5 poin. Salah satu hal yang saya referensikan itu adalah kolerasi yang searah dengan gold. Dalam hal ini AUD, New Zealand, terkadang juga pound sterling ikut. Karena kenapa? Ya kita sama-sama tahu bursanya emas ya local London, Inggris. Tapi kalau dengan kolerasi 80-90%, kolerasi searahnya gold itu dia ada AUD sama NZD. Oke, sedikit tambahan lagi untuk teman-teman atau nasabah yang trading di emas, ya kan, karakteristik gold dengan persentase yang sangat besar. Pergerakan emas gold di hari Kamis itu identik dengan pergerakan di hari Rabu. Jadi tinggal lihat pergerakan hari Rabu. Kalau kita mau transaksi hari Kamis, tinggal lihat pergerakan hari Rabu. Hari Kamis kecenderungannya ikut. Dan itu enaknya. Karakteristik gold salah satunya yang sudah saya perhatikan 5-10 tahun terakhir. Seperti itu. Karena pergerakan hari Kamis itu ikut dengan pergerakan hari Rabu. Itu karakteristik, salah satu karakteristik gold. Yang kedua, ya kan, karakteristik gold yang sering terjadi dan sangat sering terjadi, dan itu kita sudah amati 5-10 tahun terakhir. Gold itu akan koreksi di candle ke-15 dan candle ke-16 di time frame H1. Jadi contoh, di market Asia Eropa, market gold bergerak trade up sebanyak 14-15 candle ke atas. Maka di candle ke-16, waktunya gold itu untuk koreksi, minimal 5 poin. Jadi ada banyak varian untuk kita memprediksi pergerakan gold mau kemana. Ada banyak cara untuk mencari cuan di 2023 dengan memprediksi gold seperti apa. Apapun cara transaksinya, apakah itu day trade, scalping, swing, atau long term, ya kan? Ada banyak referensi, ada banyak cara. Nah, kalau saya pribadi di 2023 ini, karena ketidakpastian ekonomi yang terjadi karena adanya isu resesi 2023, saya sarankan untuk jangan transaksi long term. Jangan juga transaksi swing. Karena pergerakan market 2023 itu akan sangat dipengaruhi oleh isu yang terjadi secara global. Maka transaksi yang paling safe menurut saya pribadi adalah transaksi day trade. Tentukan target dan resikonya setiap action, jalankan itu dengan disiplin,
Dan salah satu caranya adalah memprediksi gold dengan cara mencari kolerasi yang searah dengan gold ataupun mencari kolerasi yang tidak searah dengan gold. Ini cara yang paling simpel, cara yang paling sederhana, tinggal buka di komputer masing-masing 3 currency saja. Australian dollar, New Zealand dollar versus USD. Versus emas maksud saya. Lihatlah pergerakan ini dan enaknya sekali saya tekankan bahwa pergerakannya tidak bersamaan, tapi pergerakannya kecenderungan 80-90% itu sama. Ya kan? Kembali ke tema tadi, mencari cuan di 2023. Salah satu cara yang paling efisien untuk mendapatkan cuan, day trade, cuan tiap hari, salah satu cara yang saya rekomendasikan adalah kolerasi market. Nah, kalau kita bicara masalah analisa market dengan menggunakan indikator dinamis yang didahului harga, menggunakan Ichimoku dan MA, mungkin next time di pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan seperti apa sih cara menggunakannya, bagaimana cara membacanya, dan seperti apa kita menggunakannya di dalam market. Karena sesederhana apapun indikator yang kita gunakan, sesimpel apapun alat yang kita gunakan untuk memprediksi market, bukan seberapa bagus indikator tersebut, bukan seberapa bagus atau seberapa akurat indikator tersebut, tapi seberapa mampu kita memahami, menguasai dalam menggunakan indikator tersebut. Karena buat saya, indikator apapun itu bukan acuan saya untuk ambil posisi, tapi menjadi bahan pertimbangan saya untuk memprediksi market mau kemana. Pesan saya yang terakhir, ya kan, 3 hal yang tidak perlu dan tidak bisa dilupakan seperti pertemuan kita sebelumnya. Buatlah analisa sebaik mungkin. Dari hasil analisa, bikinlah trading plan yang maksimal. Dengan trading plan itu jalankan dengan disiplin. Insya Allah dengan cara itu kita bisa mencari dan menjaring cuan di 2023. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Insya Allah next time kita akan bahas lebih detail lagi, mungkin lebih spesifik ke masalah analisa teknikal. Buat Master Sonson dan Master Sodik, mohon maaf sebelumnya kalau materi saya singkat, selebihnya saya kembalikan ke Mbak Rosita Evi sebagai moderator kita malam ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Master Sapri. Ini sangat bermanfaat lagi ya untuk materinya, untuk infonya. Apalagi buat millennials juga nih yang mau belajar trading forex, bisa banget pakai sarannya yaitu tadi, buatlah analisa sebaik mungkin dan serta planning ya Pak ya, agar nanti itu kita bisa mencari cuannya lewat trading forex itu lebih maksimal. Oke, untuk selanjutnya ini ada Master Solik dari Didimex Yogyakarta. Silakan untuk Master Solik, waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, tes. Masih Masuk, Pak. udah lancar? Lancar ya? Iya. Oke, terima kasih semuanya. Salam kenal dari saya, dari Didimex Jogja. Maaf tadi wifi harusnya yang pertama saya ini. Maaf Pak Sapri, wifi-nya lagi tahun baru ikutan ini. Siap. Jadi ya agak ngedat juga ini. Aman kok sama. Jadi kalau tadi Master Sapri membahas tentang gold yang kebetulan memang lagi libur, kali ini kita jaring cuannya di per euro USD ya. Mantap coach. Euro USD. Oke, saya mulai langsung. Saya share dulu ya materinya. Oke, udah nampak? Udah nampak belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Mantap, sudah coach. Oke, saya langsung pakai ini ya, aplikasi langsung MT5. Saya ini set dulu. Udah. Saya coret-coret dulu nanti kita kalau misalkan ada waktu kita bareng-bareng. Oke, Euro USD teman-teman. Pergerakannya kalau bisa dibilang bagi seorang trader pemula atau teman-teman yang baru memulai trading forex itu sangat-sangat disarankan untuk main di pair Euro USD. Kenapa? Yang pertama geraknya lebih smooth, gak begitu volatilitasnya gak begitu kencang ya, gak begitu kencang meskipun dia termasuk salah satu pair mayor, pair yang berhubungan ada USD-nya.
Tapi karena pergerakannya relatif kecil, itu sangat disarankan bagi teman-teman yang baru memulai trading. Biar gak shock ya istilahnya. Kalau teman-teman baru mulai trading, terus tiba-tiba kok main pair itu artinya pasangan ya teman-teman kalau masih ada yang belum tahu. Jadi pasangan dalam kita trading mata uang, falas itu sendiri. Kalau teman-teman pemula langsung memulai di pair yang mungkin volatilitasnya agak tinggi, kayak gold, ada GJ itu agak tinggi, kemungkinan kalau ke floating pun shock juga teman-teman nanti. Kok segini besar ya gitu. Jadi berhubung tahun baru, untuk mengawali kita semuanya cari yang smooth-smooth aja gitu. Yang smooth-smooth, yang penting kan hasilnya, yang penting kan kita bisa cuan di dalam trading forex. Oke, kita membahas ini ya, outlook review dari Euro USD. Teman-teman kalau perhatikan Euro USD di kecenderungan market harganya itu dari tahun tertingginya itu di 2014 ya. 2014 itu jaya-jayanya euro, mata uang Eropa. Itu kalau kita rupiahkan itu bisa nembus antara $1, 1 euronya bisa antara 25 sampai hampir 30 ribu. Itu 2014. Setelah 2014 kalau kita lihat market di time frame yang lebih besar weekly, kecenderungannya mengalami turun ketika udah nyampe level resisten paling atas 1,4 ribuan, itu kecenderungannya euro mulai agak ini turun, apalagi dengan turun paling titik terendahnya kemarin menjelang 2022 akhir ketika ada konflik antara Rusia dan Ukraina. Nah, itulah yang paling tragisnya dari Euro USD itu ketika menjelang perang. Ketika ada Rusia mengeluarkan statement tentang penekanan gas. Jadi pasokan dari gas yang notabene Eropa adalah pasokan dari Rusia itu di stop, secara fundamental itu berpengaruh banyak terhadap pergerakan dari euro sampai pada titik terendahnya di 0,09 ribuan. Kalau kita rupiahkan itu menyentuh 1 euronya 13.000 sampai 14.000. Bayangkan, dari tertingginya antara 2014 itu bisa sampai 26.000 1 euro dirupiahkan, bahkan sempat paling tingginya itu 28.000. Pada titik terendah kemarin sekitar bulan kita lihat kemarin bulan 9 atau September ya. September itu berada pada titik terendah Euro USD, hampir kalau dirupiahkan 1 euro itu setara dengan 13.000. Itu berefek pada fundamental perang itu sendiri. Kalau teman-teman lihat outlook-nya itu dari 2014 sampai ke 2022 akhir itu mengalami penurunan drastis euro. Nah, balik lagi ke ini seperti kita menjaring cuannya gimana nih tahun 2003. Nah, 2003 kembali lagi. Ini ada dua momentum. Yang pertama kemarin kalau teman-teman perhatikan secara fundamental Januari akhir itu mengeluarkan statement Vladimir Putin secara garis besar fundamental sangat berpengaruh ke euro karena memang sangat-sangat mepet ya berbatasan antara Rusia sama Ukraina dengan Eropa itu berimbasnya sangat-sangat tampak sekali. Beda sama Amerika atau USD ya. Karena memang agak berjauhan tapi yang paling dekat dengan Eropa. Secara resiko pun lebih mendekati dengan realnya kayak gitu. Jadi Putin mengeluarkan statement bahwasannya akan ada pembukaan jalur gas baru. Jalur gas kemarin diblokade kan,
di blokade, pembatalan dari gas karena pada Eropa memang gasnya ini pasokannya dari Rusia, dan Putin mengeluarkan Januari akan dibuka kembali dengan apa istilahnya tentunya satu atau dua hal ya. Jadi kemungkinan dari itu fundamental itu membuat akhir tahun 2002 euro mengalami kenaikan. Teman-teman kalau dilihat ya, dari sini mengalami kenaikan euro, tapi kenaikannya masih pada tahap koreksi sebetulnya euro. Dari turunan yang sangat tajam pada beberapa tahun itu turun terus euro, turun, naik pun nggak bisa membalas dari yang tertingginya antara tahun 2014. Jadi secara garis besar dari tahun ke tahun dimulai sejak 2014 itu euro mengalami penurunan. Ada pullback hampir mau koreksi naik di menjelang akhir tahun 2022 dengan angin segar. Putin waktu itu mengeluarkan bahwasanya pasokan gas akan dibuka kembali, itu tentunya mengalami koreksi naik, dan naiknya pun nggak begitu signifikan kalau kita lihat di time frame yang lebih besar ya. Jadi teman-teman, ada satu hal, kalau teman-teman di sini secara teknikal mau menganalisa sebuah market ke depannya itu mau apa, tren besarnya itu lagi apa, pakailah tren yang lebih besar, time frame yang lebih besar tentunya. Jadi ketika kita misalkan tradingnya di H1 nih, trading di H1, kita gunakan time frame yang lebih besar, H4 minimal. Kalau kita mau mereview selanjutnya secara garis besar, kayak kita review per tahunnya gimana, itu tentunya lebih besar lagi time frame yang kita gunakan. Coba kita lihat di time frame H1. Kalau secara time frame H1, ini mengalami kenaikan cukup panjang kan. Iya di time frame H1, setiap candle-nya berubah 1 jam sekali. Tapi secara long term, kenaikannya ini yang besar ini, berapa poin ini kalau kita lihat, hampir 100-an poin pun masih relatif kecil ketika kita bandingkan dari tahun ke tahun, review dari tahun ke tahun. Jadi pada dasarnya Euro USD dari 2014 sampai tahun 2022 itu mengalami penurunan yang signifikan. Dari yang tertinggi 2014 itu kalau teman-teman punya cadangan euro itu udah panen cuan itu bisa nembus 26.000 rupiah. Sampai pada batas terendah 13 sampai 14.000 tahun 2002. Bulan September kemarin, September Oktober. Waktu ada perang itu sendiri. Nah, kembali lagi ke 2023, teman-teman. Apakah nanti akan kembali turun setelah mengalami koreksi naik, ataupun bahkan akan melanjutkan kenaikannya? Itu tentunya banyak faktor yang harus terjadi. Yang pertama memang ini, faktor yang paling penting antara Rusia Ukraina. Kalau mereka masih saja ya seperti kemarin nggak ada isu perdamaian, nggak ada apapun, malah lebih memanas, tentunya malah akan semakin memberatkan Euro USD. Dan tentunya ada tantangan resesi tahun depan. Banyak kan para analis dunia bahkan memperkirakan bahwasannya tahun depan bakal ada resesi gila-gilaan. Nah kalau resesi gila-gilaan, cara satu-satunya ya tentang untuk menaikkan suku bunga. Kalau kita bicara fundamental, mau seberapa kenaikan suku bunga itu, kemarin toh euro sudah mengalami kenaikan suku bunga hampir 30% kan. Jadi kalau kita naikkan lagi, maka akan batas maksimum tentang resesi itu. Tergantung nanti kita lihat tahun depan apakah memang ada resesi, kalaupun ada mungkin itu akan memberatkan kembali mata uang euro USD itu setelah ada koreksi naik yang enggak seberapa kayak gitu. Kita lihat areanya di mana? Kalau diperkirakan tahun ini mungkin bulan-bulan ini menyentuh di area 1.06 sampai 1.07. Antara itu dia mengalami koreksi naik. Nah, kalau dia bisa nembus tuh area resistennya yang paling dekat, kemungkinan dia juga akan mengalami kenaikan ini 1.79.
kemungkinan akan mengalami kenaikan sampai 1,08 lah. Nah, itu pun sudah cukup bagus gitu, untuk awal tahun ini di euro. Tergantung, nah ini Amerika USD juga berpengaruh sangat banyak nantinya. Jadi kalau kita lihat teknikal nih, secara teknikal dia satu, nah marketnya masih cenderung di sini di area 1,06, 1,06. Jadi targetnya mungkin ada di area 1,08, 1,08. Ketika dia sudah berada di sini, kemungkinan akan naik lagi. Apakah bisa sampai 1,1? Ya itu lumayan besar untuk mencapai sana. Butuh effort yang lebih, karena memang pada garis tren besarnya itu euro mengalami penurunan yang signifikan dari 2014, 15, 16 sampai 22 itu mengalami penurunan. Oke. Jelas ya suara saya, Mbak Evi? Jelas suara saya? Iya, sudah jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini saya sudah saya plankan di mana area resistnya, di mana area supportnya, area besarnya gimana. Nah, tugas seorang trader tentunya ketika kita mau menjelang tahun baru kayak gini, ini adalah momen-momen urgent kita dalam trading. Kenapa? Karena mau dibawa kemana arah market itu sendiri kan. Kita harus bisa men-set minimal yang paling gampang itu adalah support resisten kita areanya. Area support resisten areanya di mana nih? Kita cukup set aja supportnya di mana, resistennya di mana, kayak seperti ini nih. Area supportnya berada di area sini 1,05, mungkin area terendahnya. Apakah bisa? Ya bisa-bisa aja gitu. Untuk menuju resisten pun hanya butuh berapa poin? 11 poinan. Nah, 11 poinan. Beda dengan SAU ya, beda dengan gold. Bagi euro USD mengalami kenaikan 5 poin atau 50 pip, 80 pip, bahkan 100 pip itu sudah sangat besar untuk karakter euro USD. Kalau kita banding, kita besar misalkan, rank hariannya pun cukup kecil artinya nggak sampai pada ratusan pip. Coba kita ukur rank hariannya berapa ini dari kemarin aja. Nah, kemarin aja cuma 70 pip atau 7 poin. Beda sama pergerakan dari gold itu sendiri. Makanya bagi pemula memang dianjurkan untuk main di pair yang lebih relatif kecil kayak di euro USD itu sendiri. Jadi kalau mau menuju area bahkan paling bawah pun untuk USD untuk bergerak ke 10 poin atau 100 pip itu butuh fundamental yang sangat besar. Kayak momen-momen perang kemarin itu butuh kayak garal gitu. Selama masih faktor-faktor teknikal yang landai atau fundamental yang nggak begitu seberapa, akan sulit untuk menembus area sini, area support maupun resistennya 1,1 kayak gitu. Jadi gitu untuk indikator yang saya pakai kebetulan indikator yang sangat simpel teman-teman. Indikator EMA Merdeka sama stokastik. Stokastik hampir semua trader tahu lah hal kayak gini. Saya kasih tambahan set sama support resisten atau supply and demand itu sendiri. Jadi apapun teman-teman mau pakai indikator itu, pastikan ya cuma itu aja gitu. Jangan dicampur-campur, jangan dicampur adukan dengan indikator yang lain. Sudah lebih baik kita paham satu indikator yang memang sederhana menurut kita tapi menghasilkan daripada kita belajar berbagai indikator toh ujung-ujungnya kalau kita belajar banyak indikator itu gak akan trading teman-teman. Kenapa? Karena saling membandingkan gitu. Padahal tujuan trading itu sendiri tentunya satu mencari profit. Kalau tuh ada indikator satu meskipun sederhana yang bisa menghasilkan, dan kenapa kita harus berubah? Ya kan kayak gitu. Jadi apapun indikator teman-teman yang pakai, ya udah itu udah kuasai benar-benar gimana rule-nya, gimana karakternya, itu benar-benar harus dikuasai kayak gitu. Nah, selain untuk saya mau indikator untuk melihat tren, saya juga untuk melihat kekuatan dari volume candle itu sendiri.
kapan dia berada di overbought, kapan dia di oversold, itu juga harus setidaknya saya harus tahu kayak gitu. Apalagi bagus indikator 1 bilang sell, indikator 2 bilang sell. Wadah, itu udah bagus udah. Oke, itu sekilas indikator untuk euro secara garis besar mengalami penurunan. Kenaikan kali ini pun masih tahap koreksi ya, masih tahap koreksi teman-teman. Jadi kita nggak bisa menjas, ini ada naik signifikan nih euro, enggak. Kalau teman-teman pantau tuh dari tahun ke tahun, itu anjloknya sangat-sangat parah. Anjloknya, bayangkan dari 26.000 rupiah 1 euro langsung berada pada titik terendah 13.000, 14.000. Itu kan kenaikan sangat parah kan. Padahal kalau kita lihat tren mata uang, paling turunnya cuma 1.500, 1.500 terus gitu aja kan. Kayak teman-teman kalau lihat USD, di kursnya kan paling juga sekitaran 15, 14, 13, balik lagi 15, paling banter 16, tuh balik lagi 15. Tapi kalau euro tuh turun terus kecenderungannya kayak gitu. Banyak faktor ya, banyak faktor yang mengalami penurunan dari mata uang euro USD itu sendiri kayak gitu. Secara teknikal kita bisa bilang mengalami penurunan, tapi penurunannya karena apa ya banyak faktor teman-teman. Dan 2023 tentunya momentum kita untuk melihat sampai batas mana koreksi naiknya. Sampai batas mana koreksi naiknya. Kalau dia bisa menembus area 1.08 misalkan, ya kemungkinan dia akan menuju 1.1. Itu kemungkinan besarnya. Kenapa? Psikologinya di area 1.08 kayak gitu. Ya, ini kenaikannya masih tahap koreksi. Kalau teman-teman ini lihat, ini ada support, dan berarti kalau dia ini menjadi SBR tuh, support become resistant untuk area yang mau ditembusnya. Itu kalau bisa ketembus, ya berarti dia akan setidaknya di poin 1.1 gitu. Kalau 1.1 secara rupiah pun masih berapa? Kalau dolar kita kursnya 15.000, bisa lah 16 ribuan kayak gitu. Sementara masih 16.000. Jadi begitu untuk euro USD teman-teman, secara kecenderungan garis besarnya mengalami keturunan. Untuk tren hariannya meskipun ada kenaikan, tapi kenaikannya masih tahap koreksi. Jadi jangan terpacu pada kenaikannya. Ya, kita lihat juga kemungkinan di kenaikan kali ini masih tahap koreksi atau mau bahkan merubah trennya. Kita lihat dulu. Kita perlu lihat garis-garis supportnya. Kalau teman-teman lihat, nah, dia bisa dikatakan akan merubah tren ketika bisa nembus di area tentunya ini 1.14. Itu ketika bisa udah nembus di area ini, nah itu berarti tinggal sedikit lagi dia menuju topnya, atasnya. Jadi selama masih jauh, ini pun butuh berapa poin untuk menuju ke sini. Masih ada 700-an pip. Oke, masih lama untuk mengalami apakah kenaikannya akan merubah kenaikan tren dari euro USD yang sudah sangat bertahun-tahun mengalami penurunan. Itu kita lihat bisa nembus area 1.145 atau enggak kayak gitu. Yang sudah saya set. Sementara ini turunnya pun masih sebatas koreksi. Lihat ini. Kemarin tadi udah mau mengalami kenaikan di area 1.1 ini. Tapi nggak bisa nge-breakout, cuma bisa retrace itu aja. Kalau teman-teman lihat nih, nggak bisa nembus area. Bahkan 1.9 pun nggak bisa. Apalagi 1.1. Jadi susah ya euro USD untuk mengalami kenaikan di tahun 2023, apalagi ada kecenderungan inflasi secara garis besarnya Amerika tergantung harga-harga. Kalau teman-teman punya kenalan di sana di Eropa, coba tanya
barang di sana itu sangat-sangat mahal. Bahkan 1 liter bensin kemarin saya dapat info teman yang kuliah di sana itu sekitar 200-an sampai 300-an kalau dirupiahkan itu. Ya kita 1 liter 25.000 aja udah demo kan. Apalagi sudah sampai 300.000. Oh, semua bakal dibakar itu kalau di sini. Jadi itu kenapa cenderungan, karena masih memang kecenderungannya masih sangat turun untuk Euro USD. Jangan terkecoh pada kenaikannya, karena kenaikan masih tahap koreksi. Antara dia bisa nembus area 1.1, kalau dia bisa nembus area 0.11 itu aja, dia kemungkinan akan lanjut melangi koreksi naik. Tapi kalau nggak bisa nembus, ya dia akan koreksi turun lagi kayak gitu. Apakah bisa sampai titik terendahnya di Rp13.000? Ya bisa-bisa aja karena tren besarnya masih sangat turun gitu. Kalau kita lihat nih. Nah, apakah bisa sampai bottom sini? Bisa-bisa aja. Bisa kalau kita lihat polanya. Ya, sideways kita mau kenaikan, turun lagi tuh. Atau kenaikan, nggak bisa nembus area resistennya, turun lagi. Ini mengalami kenaikan bisa nembus area resistennya ini enggak. Kalau nggak bisa nembus area resistennya ini, ya kemungkinan dia akan ngedrop lagi kayak gitu. Jadi gitu, teman-teman. Kalau di mau Euro USD, pastikan dulu outlook-nya. Kalau mau misalkan mau nge-buy, lihat dulu swing-nya, nge-swing dulu. Kadang-kadang kita sudah di area resisten, kita buy. Sudah di area support, kita sell. Lihat dulu. Jadi ada teknik-teknik yang perlu teman-teman ketahui nantinya. Jadi jaring cuan 2023, artinya teman-teman harus mulai bisa benar-benar menganalisa market dengan objektif. Bukan dengan main perasaan. Kayak gitu. Objektif, seobjektif apa ya? Seobjektif yang indikator teman-teman pakai. Gitu. Kalau yang kayak tadi, Master Sapri, Ichimoku kan, ya Ichimoku gitu, sesuai Ichimoku apa gitu. Kalau misalkan ini MA Merdeka, ya sesuai MA Merdeka, Mas Sonson nanti beda lagi, ya itu sesuai. Ya kita melihat pasar secara objektif, ya berarti kita melihat pasar secara indikator yang kita pakai kayak gitu. Kalau kayak gini gimana saya masuknya? Tunggu dulu kalau menurut Imam Merdeka, tunggu dulu karena dia mau crossing. Tunggu dulu. Market itu membayar orang-orang yang sabar. Sabar menanti momen. Gak usah khawatir kehilangan momen karena market itu 24 jam bergerak. Kalau toh hari ini kita ketinggalan momen, ada nanti lagi akan ada momen-momen lagi. Jadi gak usah khawatir. Faktor-faktor lupa ketinggalan momen nih, nanti pasti akan ada momen lagi untuk kita masuk. Jadi gak usah khawatir tadi. Yang penting wait and see. Daripada kita ke floating, keburu-buru masuk, kita akhirnya ke floating, lama-lama mental kita down. Kalau lihat floatingan merah parah, lebih baik kita tunggu. Tunggu, wait and see. Ya, cara mudahnya dia sudah di area mana? Kalau memang cara termudah untuk kita melihat market itu udah di area mana marketnya, udah di area resisten kah, udah di area support kah, kayak gitu. Kalau misalkan dia sudah di area resisten, ya kecenderungannya pilihannya cuma 2, dia mau breakout atau dia mau retrace. Kalau dia mau breakout, bisa langsung ke penerusannya, kita bisa ambil buy. Tapi kalau dia retrace gimana? Ya berarti dia akan kecenderungannya akan kembali ke area support. Ya gitu sih, simple itu sebenarnya trading. Kalau teman-teman pahami, kalau teman-teman secara garis besar paham apa itu area tinggi dan area rendahnya, batas-batasannya. Jadi kayak gitu teman-teman. Mungkin cukup segitu aja yang bisa sampaikan tentang outlook dari Euro USD. Daripada dasarnya, secara kesimpulannya, Euro USD dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kenaikan akhir tahun ini pun hanya sebatas kenaikan koreksi, itu aja. Apakah 2023 itu akan melanjutkan koreksi naiknya atau bahkan kembali mengalami penurunannya? Tergantung banyak faktor yang harus dihadapi.
Kalau dia bisa membreakout area resisten, tentu dia akan mengalami koreksi naik lagi. Tapi kalau nggak bisa, dia akan kembali ke penurunannya. Apakah bisa tembus di area 0,09, 0,09? Bisa-bisa saja karena tren turunnya masih sangat besar kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk hostnya. Kalau ada yang tanyakan mungkin lebih intens tadi ketika materi sudah saya sampaikan bisa tanya-tanya biar lebih jelas nanti kalau ada tanya-tanya jawab. Oke, gitu aja Mbak Evi. Saya serahkan ke co-host. Iya, thank you untuk Master Solik ya untuk ilmunya sangat-sangat bermanfaat juga. Tadi juga saya sudah menulis sedikit ya untuk sebenarnya sangat disarankan untuk pemula itu di Euro USD. Jadi buat teman-teman nanti yang mau tanya bisa nanti setelah Master Sony ya. Dan sekarang ini untuk Master Sony dari Didimax di Bandung. Silahkan untuk Master Sony. Oke. Terima kasih Ibu Rosita Evi dan Pak Solik dan Pak Apip. Mohon izin untuk waktunya. Sebentar ya. Masih ada yang masuk ya. Oke. Oke, apakah udah tampil startnya? Sudah, Master Sony. Sudah ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Bertemu lagi bersama saya ya, Samsan. Bersama Pak Solik dan Pak Apip. Tentunya di Zoom. Bareng-bareng ya. Zoom bersama Didimax. Gitu. Nah, di sini bagian saya untuk membahas per GBP USD aja ya. Per GBP USD aja. Jadi tadi yang sudah menyimak dari awal mungkin sudah dibahas oleh Pak Api ya, Pak Api dari Makassar itu membahas tentang outlook dalam satu tahun ini, tahun 2023 ini tentang di pairnya SAU USD ya, commodity gold. Dan di Euro USD oleh dibahas juga oleh Pak Solik tadi. Nah, kalau misalnya kita bahas GBP USD, tentunya kalau misalnya ngomongin GBP USD ya, ini tuh pasti berhubungan dengan apa? Dengan euro pasti ya. Apalagi kalau dulu tuh yang dari dulu nih, kalau misalnya orang bilang GBP USD itu sama euro tuh udah kayak anak kembar ya. Kalau misalnya euronya naik, pasti GU naik. Gitu. Kalau misalnya GU turun, pasti euro turun. Gitu. Cuman mereka tuh bercerai pada cerai karena emang kenyataan seperti itu ya. Mereka bercerai dan Brexit tahun 2018 ya. Gitu. Secara menunjukkan Pound keluar dari zona euronya karena ya dengan berbagai hal alasan banyak banget lah yang artinya mereka lebih memutuskan ingin keluar dari zona euro. Hasilnya apa? Hasilnya tentu aja mata uang pound sterling dan euro sama-sama jatuh ya. Kalau misalnya kita lihat tadi dari weekly ya, dari weekly ini. Nah ini nih kalau nggak salah ini. Mana 2018 ya? Nah ini di sini nih ya 2018. Di mana ini akan terjadi jatuhnya lihat-lihatnya drop banget ya. Nih, awal mula kan 2016 ya, 2016 awal mulanya ada isu akan keluar, cuman beberapa kali sidang, pertemuan, akhirnya pending lagi, dan beberapa menteri kabinetnya pun banyak yang undur diri, dan pada akhirnya disahkannya 2018. Ya. Sama hasilnya ya, kalau dari weekly ini kelihatan banget sih dropnya tuh ya. Gitu. Kalau dari H1-nya serem banget loh. Kalau dari weekly kelihatan kecil, tapi kalau misalkan dari H1-nya ini serem banget, apalagi mata uang GBP JPY yang saat itu benar-benar range-nya gila-gilaan besarnya ya. Dan di tahun 2022 ya, setelah tahun kalau kita di sini 2021 ya 2021 ya 2020 ya ketika corona melanda. Nah, tapi pound sterling cukup menguat ya.
setelah melakukan adanya membuat harga terendah baru tahun 2020. Sebenarnya ini bukan terendah baru ya. Saya pernah cek itu pernah di tahun 85 sekitar berapa ya? Lupa saya tuh. Itu pound sterling sempat lagi ke terendah terakhirnya di 112 dulu tuh ya gitu. Dan tahun 2022 ini hampir semua mata uang yang berhadapan dengan USD yang dipasangkan dengan USD hampir semua membuat low baru ya. Kalau AUD USD pun sama ya, hampir semua yang dipasangkan dengan USD membuat low baru. Karena tahun 2022 USD benar-benar strong parah ya, benar-benar kuat banget. DXY-nya sampai 135 ya maksudnya. Itu tinggi banget kan. Dan apakah saya lihatnya kenaikan GBP USD ini suatu pola pembalikan atau ini hanya koreksi ya? Kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya ada dua kacamata sih ya, dari weekly. Kalau saya gini kan, ya dari weekly dan H1. Mana situ? Nah ini H1 ya. Bukan daily ya, daily deh. Nah, kalau dari daily dan weekly-nya, kalau saya bandingkan seperti ini, ya ini emang berbeda ya. Kalau dari satunya ini lebih condong ke pola pembalikan. Ya. Kalau dari satunya liatin. Ya. Kalau dari satunya ini lebih condong ke pola pembalikan. Nah, kalau weekly-nya ini malah condongnya lebih ke pola koreksi ya. Pola koreksi. Adanya false break di sini. Ini saya nyebutnya false break ya. Adanya pola false break di sini. Ini memungkinkan aja GBP USD bisa turun lagi ke bawah. Ya, di awal tahun GBP USD bisa turun lagi ke bawah di awal tahun tuh. Dan apa sih yang membuat GBP ini lemah banget gitu ya, atau dalam tekanan banget? Jelas ya. Perangnya yang pertama itu adalah jelas banget perangnya perangnya Ukraina ya. Oke ya. Perangnya Ukraina dengan Rusia itu membuat GBP dan Euro sangat tertekan ya. Karena mereka itu sama-sama grupnya NATO ya gitu. Dan yang terjadi adalah harga minyak booming. Jadi harga minyak itu karena Euro dan Inggris sama-sama susah mendapatkan minyak. Ya. Jadinya apa? Jadinya harga minyak energi di sana tuh benar-benar mahal ya. Kalau tadi udah dibahas dengan Pak Solik, betul. Itu harga minyak di sana, harga bensin di sana itu mahal banget, harga gas tuh mahal banget. Naik ya. Kenapa? Karena kan selama ini yang sebagaimana Rusia yang menyuplai ke mereka itu tuh Rusia stop gitu. Rusia stop gitu. Itu ngerinya kayak gitu kan. Jadi mau nggak mau Euro harus mencari gas mana nih, negara mana yang bisa menjual gasnya gitu ya. Cuman yang menyebabkan apa sih ya di Inggris sana tuh? Tentunya kalau misalkan bensin naik kayak di Indonesia gimana aja ya. Kalau bensin naik di Indonesia pasti mau nggak mau kan harga yang lain juga pada naik ya. Jangan kan harga apa ya? Jangan kan harga beras. Harga gorengan pun naik loh. Yang tadinya jadi 1.000 jadi 1.500 gitu kan. Benar nggak? Ya. Itu sama loh. Di sana juga sama seperti itu. Ya. Di sana barang-barang rumah tangga tentunya ya itu tuh benar-benar naik. Bahkan kalau misalnya kita flashback ke belakang di Inggris ya bulan November kemarin itu mereka rilisnya inflasinya itu sebesar 11,1%. Ya, ini kan gede banget. Gede banget loh. September sebelumnya rilisnya itu 10,1%. Di mana dari September ke Oktober itu 1 bulan itu naiknya 1%. Gitu loh. 1% naiknya tuh. Dan ya ini pastinya tuh
dampak panas yang paling terkena tuh yaitu adalah itu tadi ya, beban-beban rumah tangga ya, beban rumah tangga rakyat Inggris yang pastinya kebutuhan pokoknya itu akan terus meningkat seperti itu. Lalu apakah inflasi ini bisa dikendalikan oleh Inggris ya, oleh pemerintah sana, oleh kerajaan sana? Itu saya rasa bagaimanapun juga, apalagi sekarang musim dingin ya, kan yang terjadi adalah di pemerintah sana, pemerintah Inggris itu kemarin itu karena harga minyaknya terlalu tinggi, jadinya mereka menstimulus memberikan subsidi sehingga harga minyaknya ditekan lagi ya, harga minyak ditekan dan menaikkan suku bunga sehingga inflasinya terkendali gitu. Cuman masih disebut tinggi ya gitu. Nah, penekanan kemarin ini, stimulus kemarin ini yang membuat harga pound sterling menguat melawan dari harga 1.03 ya, 1.03 ini sampai tertingginya di 1.245 gitu. Jadi menurut saya itu adalah bagus banget ya. Jadi ada dua pola pandang sih. Dari fundamentalnya jelas ya, dari pola fundamentalnya jelas ketika ada stimulus ya pasti Inggris, mata uang Inggris akan menguat. Tapi dari segi besarnya, ekonomi besarnya, makronya, Inggris ini belum bisa dikatakan menguat, belum bisa dikatakan bagus, positif untuk data fundamentalnya, gitu ya. Jadi sehingga apa? Sehingga kalau misalkan saya dari teknikalnya lihatnya seperti ini ya. Kenaikan ini adalah aksi taking profit di mana seller udah bagus banget, udah mencapai seller ya, ini ke sini. Ini udah mencapai target maksimalnya. Mereka udah kenyang banget ya. Sehingga ya adanya aksi taking profit seperti ini. Gitu. Dan didukung oleh apa? Oleh tadi fundamentalnya seperti itu ya. Gitu. Jadi ini ada dua sudut pandang ya, sudut pandang. Yang pertama, ada orang yang mengharapkan Inggris ke bawah itu adalah untuk mengambil posisi buy-nya, opsi buy-nya, seperti saya pribadi ya. Ketika Inggris ke bawah seperti kemarin melakukan harga terendahnya, rally-nya, dropnya seperti ini. Dropnya tidak ada koreksinya. Ini tuh benar-benar nih, kalau lihat dari D1, kita lihat nih. D1 ini dari bulan Februari ya, dari bulan Februari sampai bulan September ini dibikin drop. Bayang nggak sih ya, ketika Desember ini ya, ketika Desember sampai Januari dia naik ya. Desember Januari dia naik ke atas ya, dari sini. Ini Desember, ini Januari tertingginya. Ya. Tapi dari Januari, kalau misalnya kita lihat di sini sih, ini udah kedeteksi sama candlestick ya. Kalau kita lihat di sini udah kedeteksi sama candlestick. Ini kelihatan banget. Mana tuh? Nah, ini udah kelihatan banget ya, pola-polanya. Gitu loh. Polanya udah kelihatan banget ini apa doji apa? Ini Dragonfly ya, Dragonfly doji itu saya lupa ya. Gitu. Ya ini Dragonfly doji ya, Dragonfly doji lalu didukung oleh Biris. Karena Biris masuk, jadinya lihat banget nih ya, dropnya cukup dalam gitu. Ini orang mungkin banyak MC di sini ya. Orang mungkin banyak MC di sini GBP/USD karena saya yakin banget orang masih banyak nge-buy ya. Orang masih banyak nge-buy melihat harga GBP/USD hampir melakukan double bottom-nya di sini. Hampir ya. Saya bilang hampir banyak melakukan orang double bottom di sini. Dan termasuk saya pribadi ya. Kalau saya pribadi mengharapkannya ini double bottom. Ketika 14 apalagi ada respon di sini ya, ada respon di sini. Pasti yang dilakukan orang itu adalah naik Fibo dari sini ke sini. Ya. Naik Fibo dari sini ke sini lalu pada nge-buy di sini tuh. Ya, pada nge-buy. Saya nge-buy di sini termasuk saya juga nge-buy di sini ya.
Udah pola-polanya saya ini, udah pola-polanya saya yang dimana ini sideways, lalu dia balasnya ke atas, dan ternyata bagaimana hasilnya di breakout ke bawah gitu. Ajaibnya adalah itu tadi ya, Fibo ini lucunya seperti ini. Saya nggak paham Fibo ini punya siapa, bukan punya siapa, ciptaan siapa ya ini ya. Bahkan ya pembuat Fibonacci aja bilang Fibonacci ini diciptakan oleh Tuhan langsung gitu ya. Dan lagi-lagi bawahnya tuh low-nya itu anehnya pas banget di 4236 ya. Polanya seperti ini jadi Fibonacci extension ya, bukan ekspansi tapi extension Fibonacci extension, di mana itu jadi 1618, 200, 2618 dan 4236-nya ini menjadi area terakhirnya gitu. Dan yang terjadi adalah ya ajaibnya pound sterling menciptakan harga terendahnya itu pas banget di harga 4236. Jadi gimana? Jadi ya udah, ini Fibonacci ini udah clear dan nggak ada utang gitu, nggak ada utang untuk harga buat sampai ke sini lagi tuh nggak ada gitu, nggak ada utang ya. Gitu. Jadi di sini kemarin mungkin orang ada yang dapat buy-nya, ya. Tapi kalau misalkan yang kalian bertanya-tanya, kenapa sih kemarin ada di sini levelnya ya? Kenapa sih pas banget di harga ini? Kenapa bisa terendahnya di sini? Ya ini jawabannya ya. Jawabannya buat teman-teman. Karena kalau misalnya kita tarik Fibonacci di sini, ya awalnya Fibonacci ini ditarik, awalnya menjadi Fibonacci retracement. Ya. Harapannya menjadi Fibonacci retracement, tapi ternyata dia berfungsi menjadi Fibonacci extension. Gitu ya. Jadi pas banget di sini 4236. Oke, kita delete ininya. Kita flashback dulu ya sebelum kita bahas outlook ke depannya seperti apa. Gitu. Lalu apakah yang akan terjadi ya? Apa yang akan terjadi 2023 ini? Kode fundamentalnya masih banyak kemungkinan. Kita nggak bisa ngomongin fundamental 2023 pasti jeleknya. Cuman yang seperti resesi juga ya, resesi iya emang gitu ya. Mereka negara-negara besar di Eropa sana kemungkinan akan terjadi resesi gitu ya. Kemungkinan akan terjadi resesi. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita belum tahu juga nih, ya kita belum tahu juga kalau misalkan Rusia, Ukraina udah mereda, udah damai, mungkin bisa jadi adalah pound sterling bisa lebih menguat kembali ya, gitu. Jadi kita di sini akan membahas secara teknikalnya aja, oke? Gitu. Di teknikal, kalau misalnya kita lihat di sini ya, kita butuh bantuan dengan indikator yang namanya itu indikator untuk mendeteksi kejenuhan harga ya. Kejenuhan harga ya itu ada dua, antara stokastik dan RSI. Cuman saya lebih suka stokastik osilator ya. Gitu. Dengan periodenya untuk daily-nya saya pakainya 1437. 1437 eksponensial. Gitu ya. Ini untuk daily-nya nih. Kalau misalnya di daily-nya, kita lihat ya, daily, dan di sini juga open Januari, dia sudah membuat polanya, stokastiknya udah berada di bawah, gitu, udah berada di bawah. Ya. Udah berada di bawah nih, si daily-nya tuh. Cuman, kalau misalnya kita dari monthly-nya, bentar, saya gantinya. Nah, ini monthly. Nah, kalau kita lihat dari monthly-nya, ini bagus juga polanya ya, polanya bagus juga karena kalau kita lihat di sini ya ini membuat polanya, saya nggak lihat shadownya sama sekali ya, tapi saya lihatnya pola candlenya aja nih ya, ini pola candle seperti ini saya bacanya sih ini termasuk trade inside up ya, dimana 1, 2 dan 3-nya nusuk ke atas, ini maksudnya persisnya trade inside up sih ya. Ketika ada pola ini biasanya dia harga akan melesat naik biasanya. Kapan pola ini false? Ya. Pola ini invalid. Pola ini invalid ketika ada dua sih. Ya. Pola ini invalid ketika ada dua batasannya tuh. Di sini, ya di sini dan di sini juga sama bisa. Jadi pola ini invalid ketika harga ke bawah sini lagi. Jadi apa? Maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini. Selama harga belum balik ke bawah sini di harga 1.09173, pound sterling masih ada harapan untuk naik ya. Jadi untuk apa ya? Ya untuk
tahun 2023 ini masih fokus untuk buy aja. Ya. Masih fokus untuk buy GBP USD aja, tapi bukan buy sekarang, karena gimana? Itu tadi lagi-lagi kita membutuhkan pola atau indikator dari osilator lagi ya. Itu. Kita ngomong money ini. Tapi untuk osilatornya, stokastiknya ini pakai stand biasa aja ya. 533 simple. Tapi ini eksponensial ya. Bedain periodenya. Kenapa harus bedanya? Karena kalau misalnya 14 pasti akan lebih lama gitu. Ya. Di monthly dan di weekly, di daily ya. Ini ada perbedaan ya. Kalau kita lihat di sini. Benar, sebenarnya. Dimana kalau misalkan kita ngomongin di di daily dia stokastiknya di monthly-nya dia mau menuju ke atas ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin di sini nih di monthly ya, di monthly dia stokastik di atas. Tapi kalau misalkan ngomongin di daily dia ada di bawah. Dia ada di bawah. Jadi seperti apa? Bisa nggak dia ke bawah lagi? Tentu bisa ya, tentu bisa. Jangan sampai bilang nggak bisa. Bisa. Stokastik bisa ke bawah lagi karena sebenarnya juga masih bisa. Ya. Masih ada histori dia lebih bawah rendah dibandingkan harga ini. Ya. Dia masih sempat di sini loh. Gitu. Dia masih sempat ke bawah sini lagi. Jadi, nah, ya. Jadi di daily akan sama dengan di weekly, ujung-ujungnya tuh ya. Akan sama dengan di weekly. Simbolnya kita bisa tarik aja Fibonacci juga sama ya, dari sini ke sini. Nah, saya lihat dulu. Nah ya. Kenapa tagnya seperti ini? Karena belum ada yang namanya koreksi idealnya. Kalau saya cek sih dari sini ya, dari mana? Dari sini. Ya, 50 udah ya, 50 udah. Nah, lalu, sini nih. Ya. Untuk Fibonacci daily-nya, saya tarik dari sini nih. Tariknya dari sini. Untuk Fibonacci daily-nya. Tapi kalau untuk Fibonacci, Fibonacci mingguannya, saya tarik dari sini ke sini nih. Kalau kita tangkap seperti ini, kita polanya adanya di mana nih? Di sini nih. Ini buy levelnya 14021 ya. 14021. Kita tandain dulu. Yang ini dilihat lebih nggak pusing. Kalau misalnya di bulanan, area buy-nya di sini. Ya. 14021. Ya. Area buy-nya itu ya. Jadi, secara teorinya dia masih bisa turun lagi ya. Untuk awal tahun GBP masih bisa turunnya ke bawah ya, gitu. Jadi ini tuh turunannya bukan untuk, ingat ya, bukan untuk penguatan USD, bukan. Sekali lagi saya bilang ini bukan untuk penguatan USD, tapi ini adalah momentumnya untuk dia si Ponsling ini berusaha untuk mengejar bawah lagi ya, berusaha untuk mengejar ke bawah lagi gitu loh, berusaha untuk mengejar ke bawah lagi, tapi pasnya di sini akan dihadang ya, gitu, dihadang. Ini monthly-nya, kalau kita ngomongin daily-nya tuh dia weekly ya, weekly ini. Weekly-nya dia tuh membuat polanya bagus juga ya, bagus juga polanya. Dimana di sini jadi polanya pola false break ya, pola false break nih sini. Gitu. Dan ada 2 level juga sama ya, antara di sini ini menjadi order blocknya ya, gitu. Jadi ini dia membuat polanya namanya tuh ini polanya pola inverse head and shoulder ya. Jadi inverse head and shoulder itu polanya begini. Ya. Nah seperti ini polanya. Dia ke bawah, lalu dia ke atas. Ya. Ketika breakout dia ke atas seperti ini. Nah ini pola inverse head and shoulder seperti ini teorinya tuh. Ya. Secara teori seperti ini.
Dan kalau misalnya kita aplikasikan ke sini, ya aplikasikan kita ke mana namanya, ke chart weekly, ya ke chart weekly, ini masih bisa berpotensi ke sini nih, 18, ya 176 tuh, 176. Jadi mungkin aja dia GBP masih bisa ke bawah ke 176, lalu dari sini dia ada ke atasnya, gitu seperti itu ya. Minimal ke sini minimal ya. Minimal ke sini nih minimalnya. Nah, pas kan. Ya. Jadi saya analisakan ini untuk 3 bulan ke depan dulu aja. Ya, saya coba analisakan untuk 3 bulan ke depan. Jadi di bulan Januari ini saya rasa masih ada penurunan ke bawah. Ya. Masih ada penurunan ke bawah untuk apa namanya? Untuk GBP USD ya. Sampai harga 1.76. Ya. Nah, di sini baru kita untuk ambil momentum untuk buy-nya ya. Jadi buy di sini nih. Nah, di sini 1. Lalu yang keduanya adalah di sini. Ini untuk GBP USD seperti itu. TP-nya pastinya di sini ya. Gitu. Ini TP-nya di sini. Ya. TP-nya di sini. Dengan exit point-nya. Exit point-nya tentunya di sini ya. Mau nggak mau. Jadi kalau kita ngomongin ini banding 1 banding berapa gitu ya. Kalau kita ngomongin ya. Kalau kita ngomongin 1 banding berapa ini kita hitung dari sini ya. Ini ke sini 9 cukup jauh ya. 900 poin, 900 pip ya. 900 pip ini ke sini 900 pip. Ini ke sini sama. Jadi 1 banding 1 kalau dari sini. Kalau dari sini 1 banding 1. Tapi kalau dari sini buy-nya dapat buy di sini ini sekitar 1.200 pip dan ke sini sekitar 600 pip. Jadi 1/2. Kalau buy di sini kita dapat 1/2 di sini 1/2. Kenanya perkiraannya kapan? Ya perkiraannya ini sekitar masih Februarian lah ya, Januari Februari ya. Kalau di sini Januari ini mungkin Februari. Gitu. Tergantung apa fundamental yang terjadi gitu. Cuman kalau misalnya kita lihat dari sini monthly ini ada salar ke bawah, biasanya sih lebih condong turun dulu ya, tapi ingat turunannya ini kalau saya sendiri saya perhatikan untuk ambil momentum buy-nya aja ya. Jadi buy limit boleh nggak buy limit? Boleh, silakan. Boleh silakan buy limit gitu. Oke. Jadi outlook-nya udah, signalnya juga sudah. Ini sinyal jangka panjangnya ya. Kalau misalnya signal intraday, jangan sesekali ingat ya. Kalau belum siap dengan long term, saya bilang jangan sesekali untuk coba long term ya. Karena bakal nggak bisa tidur. Teman-teman nggak bisa tidur. Aduh kok nggak naik-naik ya. Gitu. Aduh kok nggak naik-naik, kok nggak TP-TP. Ya jelas kita kan menganalisa dari weekly. Ya. Jadi jangan harap besok langsung TP. Enggak juga ya. Kita ngomongin weekly dan bahkan ini udah ngomongin tahunan 2023. Dan kita ngomongin ini adalah kuartal pertama ya. Kalau 1 kuartal pertama itu adalah 3 bulan pertama. Dari Januari sampai Maret. Januari, Februari, Maret. Kita ngomongin ini, ya inilah analisa seperti ini. Di sini buy-nya, buy 1 di 1.176, buy 2-nya di sini. 1.14033. Seperti itu. Oke, jadi sekian dari saya. Silakan bila ada yang bertanya boleh langsung ditanyakan kepada moderator kita ya. Terima kasih. Ya, thank you buat Master Sony. Ini juga bermanfaat ya guys ya, tips and triknya, apalagi untuk pasar tadi juga diberitahukan ya untuk tipsnya untuk sobat trading untuk bulan depan tadi ya. Jadi ini juga waktunya untuk Q&A ya guys ya. Buat kalian yang punya pertanyaan bisa banget nanya ya untuk Master Sony, Master Sapri, dan Master Solik. Kita lihat dulu ya. Kita scroll dulu. Ini tadi sudah banyak yang nanya ya Master ya dari awal mulai tadi sebenarnya.
scroll dulu. Apa yang Oke, ini ada pertanyaan dari Aris Putra ya, Master ya. Ini pertanyaannya adalah questionnya, kalau untuk euro itu maksimal nyari, correct me if you wrong ya, ini TP ya, baca Master. Nyari TP dan ngasih SL berapa ya Pak? Ini mungkin Master Solik dulu nih yang dari Dimas Jakarta bisa menjawab. Untuk selanjutnya nanti Master Sony dan Master Safri. Master Solik? Master Solik, atau mungkin bisa dijawab untuk Master Sony atau Master Sapri? Siap. Suara saya kedengaran, Bu? Terdengar? Untuk pertanyaannya saya ulang kembali ya, Master. Kalau untuk euro itu maksimal nyari TP dan ngasih SL-nya berapa ya, Pak? Siap. Euro USD. Mungkin Mr. Sanson saya yang jawab atau gimana, Mr.? Halo. Ya, boleh. Siap. Boleh ya. Untuk euro sendiri ya, untuk mata uang sendiri kalau misalkan kita ngomongin SE dan TP-nya, biasa untuk bukan biasanya tapi untuk 50 pip itu udah cukup besar gitu. Cuman kita nggak bisa ngomongin harus 50 pip harus berberapa ya. Tapi yang paling bijaknya itu adalah lihat dulu support resistennya aja gitu. Support resistennya udah gitu ditambah sekitar 20 sampai 30 pip. Gitu. Itu sih. Ya, kalau untuk mata uang ya, termasuk Euro USD kan termasuk mata uang kecil ya, pennya kecil. Jadi dari resisten supportnya boleh ditambahin 20 pip, sekitar 20 sampai 30 pip. Kalau mata uang GU ya itu besar ya. GBP USD range-nya besar seperti emas juga, cuman di bawah emas. Untuk TPSL-nya dari support resisten ditambahin sekitar 30 sampai 50 pip itu. Bisa saya tambahkan mungkin, Mr. Sonson? Boleh. Iya. Jadi kalau saya pribadi ya, untuk masalah risk management, alangkah bijaknya kalau kita seimbangkan ada antara risk management dengan rasio atau target. Contoh, katakanlah seperti yang Mr. Sonson tadi sampaikan bahwa risk manajemennya atau stop loss-nya euro itu adalah 30 pips. Alangkah bijaknya kalau targetnya juga 30 pips. Jadi ada keseimbangan, ada balansi antara target dan risiko. Jadi dengan yang paling sederhana dengan menggunakan rasio 1:1. Katakanlah TP-nya 30 pips, stop loss-nya juga 30 pips. Jadi itu adalah salah satu cara untuk membantu kita menjaga keamanan dana setiap kita transaksi. Karena kalau saya pribadi, katakanlah nih Mr. Sonson ya, atau mungkin yang bertanya tadi, seawam-awamnya kita lah, atau sebodoh-bodohnya kita lah dalam menganalisa market. Anggaplah persentase analisa kita itu ya 70-30% atau minimal 60-40%. 60% analis kita benar, 40% analis kita salah. Dengan menggunakan rasio 1:1 yang seperti yang saya sebutkan tadi, artinya kalau kita persentase 10 kali transaksi, ya dengan persentase analisa 60-40%, artinya kalau kita transaksi 10 kali transaksi, 6 kali benar, 4 kali salah. Dengan rasio 1:1, artinya kita masih dalam keadaan profit 2 kali entry. Jadi kalau saya pribadi, tentukan stop loss-nya, tentukan targetnya, dan yang paling standar adalah rasio 1:1. Biar dana kita itu tetap aman. Mungkin seperti itu, Mr. Sonson. Terima kasih, Master.
Iya. Ini saya carikan lagi questionnya. Ini tadi saya sudah scroll master yang dari atas nama Kak Mila ya. Plan untuk I'm not sure ya, ini bacanya master, maaf takut salah. XAU/USD gimana coach? Nah, plan untuk XAU/USD gimana coach? Ini silahkan untuk apakah Master Sony atau Master Sapri atau mungkin Master Solik, apakah masih error untuk mic dan komputernya? Mungkin Master Sony mau menjawab? Oke, boleh ya. Ini. Oke. Pak Apis silakan. Sau, Mas mau jawab? Siap, boleh, Bos. Kebetulan karena saya yang bawa materinya, jadi mungkin saya yang jawab, mungkin Coach Abe. Mohon izin. Oke, silakan. Tampilan Excel sudah muncul di layar, Coach? Sudah. Oke. Sudah. Jadi ada banyak pertanyaan, tadi saya sempat lihat di kolom komentar ya. Ada pertanyaannya bagaimana plannya emas untuk besok, ada yang mau open buy tapi takutnya buy di pucuk, terus ada juga yang bertanya weekly goal itu seperti apa buat minggu depan, pergerakannya seperti apa untuk 1 minggu mungkin. Mungkin di sini ada tampilan XAU USD, walaupun hari ini market USD lagi tutup ya. Jadi mungkin saya akan jawab sekaligus plan XAU seperti apa. Terus ada yang pengen buy takut buy di pucuk, terus plan untuk weekly goal mau kemana minggu ini gitu. Mungkin yang pertama saya jawab dari pertanyaan Pak Yoga, yang kebetulan menurut beliau adalah member dari Kota Makassar. Sekarang silakan jalan-jalan ke kantor Pak Yoga, soalnya kita sharing-sharing masalah market, ya kan. Untuk pertanyaan Pak Yoga gitu, hal pertama yang perlu kita sama-sama sepakati adalah bukan takut kita ambil posisi buy di pucuk ataupun sell di low, ya kan, itu bukan menjadi hal yang paling utama gitu. Jadi menurut saya pribadi hal yang paling utama sebelum kita action itu adalah planningnya, ya kan? Kalau kita buy targetnya berapa, risk manajemennya berapa, kalau kita sell berapa targetnya, berapa stop lossnya, itu dulu yang paling penting. Untuk masalah posisinya benar atau tidak itu hal kedua, ya kan, karena jangan sampai posisi kita benar kita bingung mau lepas profit di berapa. Begitupun sebaliknya, jangan sampai posisi kita salah, kita stres, kita mau close di mana. Karena ada 2 hal yang sering terjadi di dalam kita transaksi. Yang pertama, ya kan, ada ketakutan. Yang kedua, ada harapan. Ya kan, di mana kedua hal ini itu sering salah tempat. Pertama, di saat kita buy, kita berharap harga naik. Di saat harga naik, ada ketakutan buat kita gitu. Jangan sampai profit kita ini yang sudah profit anggap $200-300 bisa berkurang jadi $100 atau bisa balik modal. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi yang jadi masalah itu adalah harapan. Apabila kita ambil posisi sell, market turun. Karena tidak ada trading plan, ada harapan di sana. Harapan semoga harga balik. Jadi hoping. Ya kan? Jadi ada 2 hal yang sering salah tempat. Ada ketakutan melihat warna biru, ada harapan di saat posisi kita warna merah, ada harapan posisi itu kembali. Iya kalau kembali, kalau tidak. Nah, jadi tempatkanlah 2 hal ini di tempat yang sama. Gitu. Karena data berbicara bahwa orang yang mengalami kerugian di bisnis ini, itu bukan orang yang berani buang rugi. Tapi 99% orang yang mengalami kerugian di bisnis ini adalah nasabah atau orang yang berani tahan posisi rugi. Itu dulu mungkin pertanyaan yang dari Pak Yoga tadi. Sekarang saya jawab secara singkat. Planning goal buat besok atau buat minggu depan, itu selalu ada planning yang berbeda-beda, tergantung dari karakter kita untuk transaksi seperti apa. Apakah kita day trade, scalping, dan lain-lain. Ya kan? Saya ambil contoh yang paling simpel lah. Yang paling simpel, anggaplah contoh, kita pakai trendline. Ya kan? Kita pakai trendline yang simpel dan sederhana lah. Ya kan? Ini cocok buat orang yang transaksi scalping. Walaupun tarik garisnya tidak terlalu rapi ya. Tapi kan seperti ini lah bentuknya. Dari tampilan layar seperti ini, buat teman-teman yang trading scalping, udah tahu area sell, area buy gimana.
Dan kita sudah bisa menentukan apabila kita buy TP-nya di berapa, apabila kita sell stop loss-nya di berapa, TP-nya di berapa. Ini buat scalping. Jadi kalau teman-teman yang buat transaksi scalping buat besok, ya cukup tarik garis trendline yang paling sederhana dan paling simpel. Kita belum bicara ke masalah analisa yang lain, mau kemana gold, mau kemana market. Nah, ini dulu. Ya kan? Kalau teman-teman yang dengan gaya trading scalping yang cari 2-3 poin, pakai trennya aja buat prediksi market besok mau kemana. Ya kan? Nah, sekarang kita lanjut. Selain dari materi scalping, besok market mau kemana sih? Nah, sekarang mungkin saya akan sedikit menampilkan salah satu indikator favorit saya, seperti mungkin favoritnya master yang lain, yaitu Fibonacci retracement. Ya kan? Fibonacci retracement. Coba kita buka Fibonacci retracement. Nah, kalau Fibonacci retracement, kalau saya pribadi, ini masih pakai Fibo standar ya. Standar bawaan meta, saya belum edit. Jadi kan untuk memprediksi pergerakan market harian adalah menarik Fibo dengan di hari sebelumnya, di mana kita akan menentukan low dan high di hari sebelumnya dengan cara menarik 2 garis Fibo. Saya pasang dulu ya, biar enak bacanya sebentar. Oke. Baik ya. Oke. Ada 2 garis Fibo yang saya tarik dengan cara tarik garisnya 0 sama 100% di high dan low di hari sebelumnya. Saya pasang atas bawah itu untuk mengetahui kalau market ini larinya sampai, kalau market ini jatuhnya sampai di mana, kalau market ini naiknya sampai di mana. Kita bicara dulu masalah market Asia. Ya kan? Market Asia sebelum menjelang Eropa, market itu tidak akan pernah bergerak di antara area 100 sama 0%. Jadi kalau orang yang mau transaksi besok, high hari Jumat kemarin itu adalah area sell area, ya kan? Low di hari Jumat kemarin itu adalah buy area. Itu berlaku untuk market Asia. Itu berlaku buat market Asia. Nah, kita bicara lebih lanjut. Apabila market bergerak dan melewati harga tertinggi hari Jumat kemarin, maka kemana market akan bergerak? Kan? Fibonacci mengatakan bahwa terjauh untuk besok ya, terjauhnya gold itu akan bergerak ya ke area 161 Fibo itu di level 1833. Itu sudah paling mentok berdasarkan Fibonacci retracement, itu pun kalau harga tertinggi di hari Jumat kemarin itu di break. Begitupun sebaliknya. Apabila market ya kan low hari Jumat itu di break, maka target selanjutnya ya kan di area 161 Fibo. Oke, jadi salah satu indikator yang sangat paten yang sering saya gunakan ya kan dalam menggunakan Fibonacci retracement dengan cara menarik garis dari high dan low di hari sebelumnya, di mana 0 sama 100% itu adalah entry untuk market Asia Eropa, dan untuk entry di market Eropa Amerika, area yang paling aman dan paling ideal adalah di area 161 Fibo. Ini kita bicara transaksi harian. Oke, sekarang saya coba padukan mau kemana sih market besok? Kita coba pakai indikator moving average, eksponensial. Oke, kita minimize. Oke. Jadi pertanyaannya mau kemana sih market gold di market esok hari gitu. Ada tampilan dengan menggunakan metode moving average yang mendahului harga seperti lampiran di layar itu. Harga belum terbentuk, indikator EMA sudah ada terbentuk duluan. Ini akan memberikan kita gambaran seperti mau kemana sih market besok. Intinya market besok kalau saya pribadi itu masih CP, sejauh apapun jatuhnya, sejauh apapun naiknya, dia akan close di area open dan di area close hari Jumat. Seperti gambar di atas. Nah, gambarannya untuk di market di sesi Asia Eropa itu trend down. Nanti dia akan koreksi di market Eropa Amerika, dia akan close di atas atau di area di close hari Jumat.
Jadi plan-nya untuk besok, untuk Euro, untuk XAU USD, market Asia downtrend, nanti dia akan koreksi di sesi Eropa Amerika sampai close market. Jadi itu untuk plan scalping sudah ada, plan day trade sudah ada, ya kan. Jadi pertama untuk scalping, ya kan. Tapi berlaku market Asia ya, market Asia. Buy area di low hari Jumat, sell area di 100 di high hari Jumat. Itu untuk scalping. Untuk day trade, market Asia downtrend, market Eropa dia baru koreksi ke atas untuk uptrend. Tapi sejauh apapun market bergerak untuk besok, baik sejauh apapun turunnya, sejauh apapun naiknya, dia akan tetap close di area-area penutupan di hari Jumat. Seperti gambar yang saya perlihatkan menggunakan moving average yang mendahului harga. Nah, sekarang kita next pertanyaan selanjutnya, mau kemana sih harga minggu ini? Oke, kita tinggal buka weekly. Thank you untuk Master Sapri ya atas jawabannya, Mas. Mohon izin, masih ada satu jawaban belum saya tanya, masih ada satu pertanyaan. Masalah weekly nanti yang week tidak enak sama yang bertanya mingguan. Mohon izin ya, moderator. Siap, Master. Mohon maaf. Ya. Oke. Kalau kita bicara pergerakan market weekly, ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang lebih 9 minggu terakhir, ya kan, cuman ada satu candle yang menunjukkan bar down. Jadi secara pergerakan market mingguan, ya kan, kita sama-sama lihat di layar bahwa market itu open trend up untuk mingguan. Tapi pertanyaannya akan kemana sih market minggu depan atau minggu ini? Oke. Jadi simpel saja, kita pakai support dan resisten, harga terendah dan harga tertinggi. Kalau saya pribadi, ya, kalau saya pribadi, untuk minggu ini tidak ada low di hari seperti di low minggu sebelumnya. Itu sudah low untuk minggu ini ya. Ya kan? Minggu lalu di low 1796. Dengan pergerakan market weekly seperti yang saya tampilkan di layar, tidak akan ada harga di low 1796. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tren mingguan untuk gold itu masih tren up. Ya, jadi area-area entry untuk market weekly mau kemana untuk minggu ini, ya kan? Untuk membacanya itu simpel. Ya tinggal buka time frame weekly, time frame mingguan, lihat harga tertinggi, lihat harga terendah, dan kemana market akan bergerak. Ya simpel aja sih kalau saya pribadi. Jadi 3 pertanyaan saya jawab sekaligus, baik itu trading dengan cara scalping, dengan day trade ataupun swing yang karena transaksi mingguan. Nah, khusus buat Pak Yoga, mohon izin Pak, perkenalkan saya Pi dari Didimex Makassar. Silakan main-main jalan-jalan ke kantor. Kita sama-sama sharing, sama-sama belajar bagaimana sih cara bertransaksi yang baik dan benar. Insya Allah bersama dengan Didimex, ya kan, kami tidak menjamin seberapa besar profit Bapak. Tapi satu hal yang kita bisa jaga bagaimana keamanan dana Bapak supaya kita bisa bertransaksi lama Pak. Bisnis jalan, silaturahmi jalan, ayo kita sama-sama ngopi. Oke, terima kasih buat Mbak Rosita Evi, mungkin bisa dilanjut sama master-master yang lain. Terima kasih. Ya sebelumnya mohon maaf untuk Mas Sapri. Nah, terima kasih banyak untuk Mas Sapri untuk penjelasannya. Jadi tadi sudah diberi tips ya untuk tahun ini, mungkin planning-planning ya buat sobat trading. Jadi biar ada planning yang terencana gitu. Jadi apa ya untuk kinerjanya atau untuk trading forex-nya untuk tahun ini. Dan saya meminta maaf ya untuk semuanya yang berada di sini mewakili Master Solik dikarenakan tadi ada kendala di komputer dan mic-nya. Oke, terima kasih untuk narasumber yang sudah berkenan memberikan materi malam ini. Terima kasih untuk Master Sony, Master Sapri, dan Master Solik. Insya Allah ilmunya malam ini sangat bermanfaat juga untuk sobat trading semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kepada teman-teman ya yang sudah aktif bertanya. Nanti mungkin untuk webinar selanjutnya bisa ditanyakan kembali ya untuk master-master kita.
Baik, saya akhiri untuk webinar malam ini ya teman-teman. Semoga sehat selalu semuanya. Saya Resta Evi undur diri. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam.